Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 7161. Satu orang melakukan sesuatu dan satu orang melakukannya. Aku akan memberimu 10 menit untuk melepas pakaianmu dan keluar. Kalau begitu, aku tidak akan membunuh pengawalmu. Jika kamu tidak muncul dalam 10 menit, aku sangat menyesal. Apinya akan membakar tanpa ampun. Aku akan membantumu dengan dupa hari ini tahun depan. Berbicara tentang ini, Yamamoto Sora tertawa aneh. Mendengar suaranya, semua orang yang hadir merasa menyeramkan dan sangat menjijikkan. Wajah Mandy Zimmer menjadi sangat suram dalam sekejap, dan dia tidak membuka mulutnya untuk menolak saat ini. Meskipun saya tahu bahwa pihak lain sedang memainkan trik kucing dan tikus. Tetapi masalahnya adalah bahwa 10 menit yang berharga ini dapat menyelamatkan hidup mereka. Pada saat yang sama, bagian luar, Yamamoto Sora, dengan sekelompok penjaga pribadi, datang ke gerbang hotel dan menyipitkan mata di lokasi atap. Kemudian dia melambaikan tangannya. Dan para penjaga menyebar dengan cepat, dan mengunci semua pintu masuk dan keluar. Dan di samping Yamamoto Sora, ada juga pendekar pedang pulau berkumis. Matanya penuh dengan kehalusan, yang jelas merupakan jenis master dari satu generasi, yang akan menghancurkan segalanya kapan saja. Mandy Zimmer melihat Yamamoto dari atap. Dia ingin Ahki-jin menggunakan beberapa senjata burung merak yang tersisa. Tetapi karena pendekar pedang kumis ini, mereka tidak dapat menemukan sudut untuk membunuh Yamamoto. Waktu berlalu menit demi menit. Dan segera 10 menit akan berlalu. Wah, Mandy Zimmer, kepala cabang Zimmer, bagaimana menurutmu? Yamamoto Sora tertawa di bawah. Dan senyumnya sangat mesum. Aku bisa menunggu. Tapi saudara laki-lakiku tidak bisa menunggu selama itu. Waktunya akan segera tiba. Meskipun saya melakukan segala macam kejahatan, saya adalah orang yang jujur. Saya menepati janji saya. Selama kamu melepaskan pakaianmu dan keluar, aku pasti akan melepaskan pengawalmu. Tentu saja, jika kamu memilih untuk mati dengan pengawalmu, aku tidak akan keberatan. Aku tidak akan menyia-nyiakan tenagaku lagi. Aku akan menyalakan api secara langsung. Dan kemudian menikmati seluruh prosesmu menjadi babi panggang menyusui dari kejauhan. Mungkin jika aku dalam suasana hati yang baik, aku akan memakannya. Hahaha. Ngomong-ngomong, aku juga akan memberikan barbecue yang lezat kepada orang tuamu, saudara perempuanmu, dan mantan suamimu. Berbicara tentang ini, Yamamoto Sora sepertinya memikirkan sesuatu, dan kemudian mengerutkan bibirnya dan berkata dengan ringan, tentu saja, mantan suamimu mungkin sudah mati sekarang. Dia tidak akan bisa memakannya. Mandy Zimmer tidak mendengar kalimat ini. Dia hanya berdiri, menatap ke bawah, dan berkata dengan dingin, jika saya melakukan apa yang Anda ingin saya lakukan, kamu benar-benar bisa membiarkan orang-orang pergi. Tidak akan menipuku. Yamamoto Sora mengangkat bahunya dan berkata, kamu adalah wanita cantik. Bagaimana aku bisa membiarkanmu mati seperti ini? Bahkan jika kamu mengikutiku dengan tenang, aku harus menepati janjiku, kan? Terlebih lagi, apakah aku menipumu atau tidak? Apakah kamu tahu atau tidak? Kamu hanya bisa berjudi, kan? Terlebih lagi, bukankah kalian orang negara besar memperhatikan satu orang
Melakukan sesuatu dan satu orang harus melakukan sesuatu sendirian. Kepala Cabang Zimmer. Jika kamu menyebabkan masalah seperti itu, tentunya kamu harus menanggung konsekuensinya, kan? Begitu banyak orang telah mati untukmu sendiri. Apakah itu sepadan? Mendengar godaan Yamamoto Sora, Mandy Zimmer ragu sejenak, melangkah maju, dan meraih kancing pakaiannya dengan tangan kirinya. Bab 7162. Hidup. Kepala Cabang Zimmer. Jangan lakukan itu. Melihat tindakan Mandy Zimmer, ekspresi Ah Ki-jin berubah secara dramatis, dan mengertakkan gigi orang-orang pulau ini. Sebagai manusia ketika melakukan sesuatu, tidak memiliki garis bawah dan kredibilitas. Jika kamu percaya padanya, dia hanya akan membunuhmu setelah menajis dan menghinamu. Dia bahkan akan membunuh kita di depanmu. Ini membunuh orang dan membunuh hati. Kau tahu, bahkan jika kita meninggalkan Hotel Yotsuba, kita tidak bisa meninggalkan Gao Tianyuan. Dalam kasus ini, mengapa kita melepaskan martabat kita untuk menjalani hidup? Beberapa menit lagi, wajah Ah Ki-jin sedang berjuang. Kepala Cabang Zimmer. Kami akan hidup dan mati bersamamu. Kita akan berjuang sampai mati. Bagaimana kamu bisa menyerah? Pengawal lainnya juga terlihat sakit saat ini. Kepala Cabang. Paling buruk, kita akan mati bersama. Dan beberapa orang lainnya akan dikubur bersama. Apa yang kamu takut? Kematian. Meninggalkan kepolosanmu di dunia. Jelas, tidak ada yang mau mati. Tetapi dengan cara yang sama, tidak ada yang berharap Mandy Zimmer akan menggunakan tubuhnya sendiri untuk menukar kelangsungan hidup mereka. Martabat mereka tidak membiarkan hal seperti itu terjadi. Bam! Bang! Bang! Sebelum Ah Ki-jin dan yang lainnya bisa meyakinkan Mandy Zimmer, mereka melihat bagian luar, dan tiba-tiba terjadi ledakan besar. Ternyata orang-orang leluhur Kendo menemukan tong bensin entah dari mana, dan tong barel itu diangkut ke pintu hotel, lalu dinyalakan dan diledakkan. Api besar naik ke langit, yang merupakan semacam paksaan diam-diam. Kaca seluruh atap pecah pada saat ini, dan gelombang panas yang mengerikan melanda, yang sangat menyakitkan. Ah Ki-jin tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas keluar jalang. Aku tidak ingin berhenti melawan iblis kecil ini. Dia juga memiliki senjata pembunuh burung merak seni bela diri. Jika dia ingin mengabaikannya, dia pasti akan memiliki kesempatan untuk mati bersama Yamamoto. Sora, tunggu sebentar. Mandy Zimmer menghentikan Ah Ki-jin pada saat ini dan mengambil kembali pembunuh seni bela diri Peacock Ling di tangannya. Yamamoto memang sampah. Tapi dia benar tentang satu kalimat. Itu satu orang yang melakukan sesuatu dan satu orang harus melakukan sesuatu. Aku menyebabkan semua ini sejak awal. Bagaimana kamu bisa mati untukku? Kamu tidak berada di bawah komandoku. Tetapi orang-orang dari keluarga Jin di ibu kota Mordu, mengapa kamu kehilangan nyawamu untuk orang sepertiku yang ditinggalkan oleh keluarga Jin di ibu kota Mordu? Ingat, setelah aku pergi ke sana, kamu harus pergi secepat mungkin. Aku percaya bahwa dengan kemampuanmu, kamu bisa melarikan diri. Dan aku tidak akan dihina oleh Yamamoto. Aku akan mati bersamanya. Pada titik ini, wajah Mandy Zimmer penuh dengan tekad. Kepala Cabang Zimmer. Tidak. 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 Ah Ki-jin mengertakkan gigi dan meraung. Kami hidup dan mati bersamamu. Tidak. Kami akan mati di depanmu. Bagaimana kita orang negara besar bisa menyerah pada iblis kecil di negara pulau? Darah dalam tubuh kita tidak memungkinkan kita untuk melakukan hal seperti itu. Berbicara tentang ini, para pengawal ini akan berdiri dan bergegas keluar. Jelas, mereka tidak akan memberi Mandy Zimmer kesempatan. Papa, Mandy Zimmer menamparkan setiap orang.
dan mereka semua jatuh ke lantai. Diam. Diam semuanya. Seorang patriot. Apakah kamu bahkan tidak mengerti alasan mengapa kamu bisa membungkuk dan meregangkan? Di masa lalu, Gou Jian, Raja Yue, bisa berbaring di atas kayu bakar dan merasakan empedu. Dan Han Xin, prajurit abadi, bisa menanggung penghinaan tukang daging. Tidak bisakah kamu hidup dengan penghinaan ini? Jika kamu hidup, kamu akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Bab 7163. Harvey York akan datang. Mendengar balas dendam. Mendengar kantong empedu. Mendengar penghinaan tukang daging. Meskipun Ah Qi Jin dan yang lainnya sangat sedih dan marah, dan bahkan mengertakkan gigi, mereka hanya bisa mengertakkan gigi pada saat ini dan membiarkan diri mereka tidak memiliki gerakan impulsif. Bagi mereka, kematian berarti kehancuran seluruh tentara. Jika seluruh pasukan dihancurkan, tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi di sini. Dan tidak ada yang akan membalas dendam untuk Mandy Zimmer. Oleh karena itu, dalam hal ini, kita harus menelan amarah dan membalas dendam. Belum terlambat selama 10 tahun. Tapi masalahnya menonton tuannya dipermalukan lebih tidak nyaman bagi Ah Qi Jin dan yang lainnya daripada membunuh mereka secara langsung. Di antara keterikatan, para pengawal saling memandang beberapa kali. Dan kemudian mereka siap untuk mengambil tindakan pada saat yang sama. Langsung menjatuhkan Mandy Zimmer hingga pingsan dan membawanya pergi. Bagi mereka, daripada bertahan hidup, lebih baik mencoba melihat apakah mereka bisa bertahan hidup. Jika benar-benar mati, balas dendam hanya bisa dilihat dari langit. Jangan datang ke sini. Kalau tidak, aku akan bunuh diri sekarang. Mandy Zimmer bukanlah orang biasa, dan dia segera mengerti apa yang akan dilakukan oleh para pria yang siap bergerak ini. Merak di tangannya mengarah ke dahinya, menghalangi Ah Qi Jin dan lainnya. Setelah beberapa saat ragu, Ah Qi Jin dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas dan membatalkan ide itu tanpa daya. Yamamoto, aku berjanji padamu persyaratannya. Mandy Zimmer berjalan ke jendela, dan angin kencang membuat pakaiannya melambai. Tapi ingat, aku berjanji padamu kondisinya. Dan kamu harus melepaskan orang. Kalau tidak, kamu tidak bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Saat berbicara, Mandy Zimmer perlahan melepas mantelnya dan melemparkannya keluar. Kemejanya di tubuh bagian atasnya sangat ketat. Dan pada saat ini, masing-masing dari mereka memicu sosoknya yang anggun dan menarik. Yamamoto Sora hampir tanpa sadar menjilat bibirnya. Dan kemudian berkata, sambil tersenyum, Nona Zimmer, jangan khawatir. Bahkan jika saya telah mendapatkan orang yang saya inginkan, saya akan menepati janji saya. Bagaimanapun, orang yang hidup 10.000 kali lebih menyenangkan daripada mayat. Mendengar kata-kata seperti itu, Mandy Zimmer tertawa sedih dan kemudian berhenti mengatakan apapun. Tetapi perlahan membuka kancing kemeja pertama. Melihat gerakan Mandy Zimmer, Ah Qi Jin dan yang lainnya menutup mata karena kesakitan. Napas Yamamoto Sora menjadi sangat cepat pada saat ini. Dia merasa bahwa dia akan mendapatkan mainan yang dia inginkan. Boom! Pada saat ini, di jalan di depan Hotel Yotsuba, tiba-tiba ada raungan mesin yang besar. Kemudian, Toyota Land Cruiser berwarna hijau tua meraung. Kecepatan mobil sangat cepat sehingga orang tidak punya waktu untuk bereaksi. Lebih dari selusin master dari leluhur Kendo langsung terkena hempasan mobil bongsor itu sebelum mereka bisa bereaksi. Yamamoto Sora dan yang lainnya hampir secara naluriah berbalik. Dan kemudian, melihat pintu mobil terbuka, Harvey York turun dengan acuh tak acuh dan berkata, dengan dingin, pindahkan wanitaku.
Yamamoto Sora, apakah kamu pikir kamu memiliki umur yang panjang? Harvey York. Saat dia melihat Harvey York, Yamamoto Sora sedikit menyipitkan matanya. Dan kemudian seluruh tubuhnya menggigil dengan cerdik. Dia tidak pernah berhubungan dengan Harvey York dan baru bertemu untuk pertama kalinya. Tapi dia sudah membaca informasi terkait Harvey York setidaknya puluhan kali. Tidak hanya informasi tentang kota batas, tetapi juga informasi dari negara pulau. Juga telah dikumpulkan di Gao Tianyuan. Dapat dikatakan bahwa Harvey York ada dalam daftar yang harus dibunuh Gao Tianyuan. Peringkat di antara 3 besar. Kedua setelah kepala instruktur legendaris negara besar H. Bab 7164. Tidak ada cara untuk hidup. Yamamoto Sora sedikit takut pada Harvey York. Yang terpenting game ini juga ditujukan untuk Harvey York. Untuk permainan ini, pelindung Yamamoto Sora, Badaoshai, telah diletakkan di depan. Namun, sekarang setelah Badaoshai belum kembali, anak laki-laki ini benar kembali hidup-hidup. Apa yang terjadi? Apakah mungkin bahkan Daoshai memikirkan kemungkinan ini? Yamamoto Sora bergidik cerdik lagi. Saat berikutnya, dia meraung dan berkata dalam sekejap, "Ayo, berikan padaku. Bunuh dia sampai mati. Kamu harus membunuhnya." Jelas, dia tidak menyangka bahwa Harvey York akan muncul di sini. Tapi bagaimanapun Harvey York melakukannya, dia harus membunuh Harvey York. Kalau tidak peduli seberapa baik dia tidak akan punya tempat untuk mati. Hai, sekelompok Master Kendo leluhur berteriak keras pada saat yang sama. Dan kemudian bergerak dan bergegas keluar secara berkelompok ke depan. Namun, sementara Master Kendo leluhur ini maju, Harvey York melangkah maju. Perlahan dengan tatapan samar, gerakannya tidak cepat, dan ekspresinya tidak ganas. Tetapi ketidakpedulian semacam ini membuat Yamamoto Sora merasa dingin di sekujur tubuhnya. Dia meraung lagi dan berkata, "Lakukan. Apa yang kamu lakukan menunda-nunda. Lakukan itu." Sekelompok master hebat leluhur Kendo bergerak lebih cepat. Satu persatu. Pisau pulau panjang di pinggangnya keluar dari selubung. Tampak seperti pembunuh. Di atap hotel, Mandy Zimmer sedikit tertegun ketika dia melihat Harvey York muncul. Dan kemudian berteriak, "Harvey York, cepat. Kamu pergi." Sebelum kata-kata Mandy Zimmer jatuh, dia melihat tubuh Harvey York bergerak. Dan langsung tenggelam ke kerumunan. "Papa!" Suara tamparan meriah keluar. Dan lebih dari selusin tuan dari leluhur Kendo terkejut. Dan kemudian mereka semua jatuh ke tanah. Jelas, orang-orang ini bahkan bukan lawan Harvey York. Kemudian, Harvey York bergerak lagi. Ketika dia mengambil setiap langkah, beberapa master hebat leluhur Kendo terbang secara horizontal keluar. Para master yang memamerkan kekuatan di masa lalu dan memiliki kekuatan yang bisa disebut iblis ini, di depan Harvey York. Mereka bahkan bukan kentut. Bagaimana itu mungkin? Yamamoto Sora dan yang lainnya melihat adegan ini dan tidak bisa berkata apa untuk sementara waktu. Orang-orang ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan masing-masing dari mereka adalah orang yang kuat yang dapat menyapu satu sisi. Tapi di depan Harvey York, bagaimana dia bisa sekecut anjing? Tidak. Itu bahkan tidak sebagus anjing. Lagi pula, anjing masih bisa menggonggong beberapa kata. Dan orang-orang ini hanya memenuhi syarat untuk ditampar. Klik. Sebelum Yamamoto Sora dan yang lainnya bisa bereaksi, Harvey York telah mematahkan leher seorang ninja yang keluar dari tanah. Kemudian dia acuh tak acuh dan terus berjalan keluar. Dan kali ini arahnya adalah di mana Yamamoto Sora berada. Jelas, Harvey York sedikit marah saat ini. Dia tidak hanya ingin menjadi 1000
Dan dia harus menahan Yamamoto Sora di kerumunan saat ini. Dan kemudian menyelesaikan masalah sepenuhnya. Sepanjang jalan ke depan, puluhan Master Kendo leluhur yang menghalangi jalan berteriak berulang kali. Ketika mereka terbang keluar, jeritan itu terus melemah. Dalam hujan darah, Harvey York tampak acuh tak acuh, cepat dan tak terbendung. Pergi, berikan semuanya untukku. Untuk penyimpangan dan kekuatan Harvey York, wajah Yamamoto berubah liar. Blokir dia dengan segala cara. Jelas, Yamamoto sangat jelas bahwa begitu Harvey York dekat, orang lain mungkin masih memiliki cara untuk hidup. Tetapi dia sama sekali tidak memiliki cara untuk hidup. Bab 7165. Angin itu ringan dan awan itu ringan. Bumbu. Seseorang memindahkan senjata pembunuh seni bela diri Gao Tianyuan, Gouyu, yang legendaris diledakkan dan dituangkan langsung ke tempat Harvey York berada. Namun, dalam proses ini, pembunuh seni bela diri ini tidak dapat mengenai Harvey York sama sekali. Harvey York mengambil langkah acuh tak acuh. Langkahnya sangat ringan. Setiap langkah seperti berjalan di pengadilan dengan santai. Tetapi terlihat seperti secara kebetulan dia menghindari serangan itu. 100 meter. 50 meter. 25 meter. Harvey York tidak bergerak cepat. Tetapi dia semakin dekat dan dekat ke Yamamoto. Sepertinya tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menahan langkah kaki dan gerakan Harvey York. Para Master Kendo leluhur yang terus bergerak. Ada ekspresi putus asa di masing-masing mata mereka. Harvey York sama sekali bukan manusia. Itu monster. Tidak. Bahkan monster pun tidak bisa melakukan ini. Wah, pada saat ini, dari berbagai arah, beberapa master melompat turun dari atap dan menebas di udara. Ini adalah penjaga pribadi Yamamoto. Namun, sebelum penjaga pribadi ini mendekat, mereka melihat Harvey York dengan santai meraih beberapa daun di depannya dengan tangan kanannya. Lalu, menjentikkan dengan backhandnya. Puff P. Lebih dari selusin penjaga pribadi jatuh ke tanah pada saat yang sama. Masing dari mereka menutupi tenggorokannya dan menjerit sedih. Masih tak terkalahkan. Melihat adegan ini, Yamamoto Sora hampir gemetar. Lindungi Tuan Muda. Berdiri di samping Yamamoto Sora, kapten penjaga akhirnya bergerak. Dia dengan cepat mengeluarkan pisau pulau yang panjang dan pendek. Lalu, melambaikan tangannya. Penjaga yang tersisa bergegas keluar pada saat yang sama dan membunuh menuju tempat Harvey York. Tidak seperti kekacauan sebelumnya. Pada saat ini, di bawah kepemimpinan Kapten Pro penjaga, para penjaga ini tidak hanya bergerak diam-diam dan cepat, tetapi yang paling penting, ketika mereka mengambil tindakan seperti ini, kekuatan mereka jauh melebihi kekuatan tempur individu mereka. Momentumnya seperti pelangi, guntur. Dalam menghadapi momentum seperti itu, Harvey York menamparkan punggungnya. Pada saat ini, para penjaga ini semua tampak tertegun dan terkejut. Karena di depan mata mereka, tamparan Harvey York terus berkembang. Dan akhirnya hampir tidak ada habisnya. Puff, di udara. Di bawah suara yang tajam, semua orang ini memuntahkan darah dan mundur. Yamamoto Sora sangat takut sehingga dia jatuh langsung ke tanah. Dan kemudian mengertakkan gigi dan berkata, "Bayangan, aku ingin kamu melakukannya untukku. Untuk terakhir kalinya." Wah, saat suara itu jatuh, bayangan Yamamoto melesat. Dan tiba-tiba, sosok melompat keluar. Sosok ini ditutupi dengan warna gelap. Dan hanya mulut dan hidung yang berwarna putih. Dia memegang pisau yang sama gelapnya di tangannya, yang muncul hampir tiba dan membunuh ke arah tempat Harvey York berada.
Teknik pisau semacam ini dan cara penampilan ini sepertinya memiliki rasa yang aneh, yang sedikit tidak biasa. Saya takut karakter seperti itu bisa membunuh dewa perang. Dalam menghadapi karakter seperti itu dan serangan seperti itu, Harvey York sama sekali tidak peduli saat ini. Dia hanya mengepalkan tangan kanannya dan meninju itu. Boom! Sosok hitam itu meledak langsung saat mendekati Harvey York. Pada saat ini sebelum kematiannya, matanya penuh dengan luar biasa dan tidak percaya. Kuat, terlalu kuat. Melihat adegan ini, lawan yang tersisa semuanya terasa dingin di mana-mana. Keberanian mereka telah hilang saat ini, dan mereka tidak lagi berani mengambil tindakan. Dalam hujan darah di seluruh atap, Harvey York muncul di depan Yamamoto. Bab 7166. Siapa yang berani menyentuhku? Melihat tuan mudanya dan Harvey York berhadapan langsung, para master leluhur Kendo itu tampak ketakutan dan tidak berani mengambil tindakan sama sekali. Tidak ada keraguan bahwa ketegasan Harvey York dalam membunuh dan ketidakpedulian Harvey York telah membuat mereka sangat takut. Bahkan pada saat menyentuh mata Harvey York, para master leluhur Kendo ini gemetar kemana-mana, dan kemudian berlutut di tanah. Dalam menghadapi keterampilan dan kemampuan Harvey York, mereka telah lama kehilangan kepercayaan diri untuk terus melawan. Harvey York melihat Yamamoto Sora yang tampak putih di depannya saat ini, dan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Apakah kamu menginginkan wanitaku?" Melepaskan mata kosong Yamamoto Sora berkedut, dan hampir tanpa sadar dia hendak mundur. Namun, dia akhirnya menstabilkan sosoknya. Pada saat ini, dia mengertakkan gigi, dan berkata, "Tidak mungkin. Bagaimana kamu masih bisa hidup? Badaoshai secara khusus menunggumu. Masih ada 500 pendekar pedang leluhur di luar. Begitu banyak orang. Bahkan beberapa dewa perang pun bisa dibunuh. Kenapa kamu muncul di depanku tanpa cedera?" Pada akhirnya, Yamamoto Sora hampir meraung. Ada keputusasaan dan keengganan yang tak ada habisnya di matanya. Dia tidak mau percaya bahwa dia telah menyiapkan begitu banyak tenaga. Jadi, mengapa dia tidak bisa menahan Harvey York? Jika dia mengetahuinya, dia tidak akan menerima tugas ini. Dalam hal ini, dia tidak akan kehilangan istri dan tentaranya. Harvey York menoleh ke samping dan berkata dengan ringan, "Sepertinya aku dan wanitaku menjadi sasaran kali ini. Ini bukan kecelakaan. Itu seseorang yang sengaja menargetkannya. Anda sebaiknya memberitahu saya secara langsung siapa yang meminta Anda untuk melakukan ini. Selama kamu memberitahuku dengan cepat, aku tidak akan memberimu rasa sakit. Oke, jangan khawatir. Aku berbeda dari penduduk pulaumu. Aku selalu melakukan apa yang aku katakan." Ketika dia mengatakan ini, Harvey York tersenyum tipis. Dengan sedikit senyum dingin dan acuh tak acuh. Tapi itu jatuh ke mata Yamamoto Sora, yang membuatnya sangat putus asa. Pada saat ini, Yamamoto Sora tidak bermaksud menjawab pertanyaan Harvey York, tetapi berkata dengan suara dingin, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Yang saya tahu adalah bahwa ini adalah wilayah tingkat tinggi kami. Di Gao Tianyuan kami. Bunuh penduduk pulau kami. Kamu sangat berani. Dan kalian. Kenapa kalian berlutut? Kalian adalah penduduk pulau tingkat tinggi. Berdiri dan bertarung. Berjuang. Sampai mati. Berjuang untuk semangat samurai kita. Sayangnya, meskipun Yamamoto Sora terlihat benar dan menakjubkan saat ini, kata-katanya tidak bisa menyentuh pengawal pribadinya sama sekali. Orang-orang ini sudah lama hancur dan sudah lama berlutut. Bagaimana mereka bisa berdiri? Segera, Chen Disa di belakang muncul dengan lebih dari selusin orang. Pada saat ini,
Mereka dengan cepat menjemput Mandy Zimmer dan lainnya. Sehingga orang mereka dapat meninggalkan atap hotel dengan selamat. Melihat Chandisa dan partainya baik-baik saja, Yamamoto Sora menjadi semakin putus asa. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia telah mengirim begitu banyak orang dan menyiapkan begitu banyak pembunuh besar. Tapi bagaimana dengan hasilnya? Tidak hanya Harvey York baik-baik saja, tetapi juga Chandisa baik-baik saja. Ini, Yamamoto Sora menahan dorongan untuk memuntahkan darah dan terus mundur. Saya Yamamoto Sora. Aku adalah tuan muda dari leluhur pertama Kendo. Saya adalah salah satu orang top di masa depan Gao Tianyuan. Meskipun kamu menang, kamu tidak berani menyentuhku. Jika kamu berani menyentuhku, kamu semua akan mati. Bab 7167. Ambil nafas. Ketika Yamamoto mengatakan ini, dan meraung keluar, semua orang memberi, "Tuanmu jalan. Minggir ke samping." Dengan begitu, tuan mudamu masih bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Kalau tidak ada di antara kalian yang bisa meninggalkan Gao Tianyuan. Hidup-hidup. Jepret. Harvey York sama sekali tidak terbiasa dengan maksud Yamamoto Sora, tetapi menamparkan wajah Yamamoto Sora dengan backhandnya, menamparnya ke tanah. Orang pulau. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk melawanku? Jepret. Harvey York menamparnya lagi. Ada apa denganmu? Tidak bisakah kamu melawan? Sekarang, katakan padaku, siapa di balik masalah ini? Yamamoto berkata dengan dingin. Tidak ada. Ini aku sendiri. Yamamoto merangkak untuk berdiri dan berteriak dengan marah. Bajingan. Kamu berani menyentuhku. Jepret. Harvey York masih menamparnya dengan tamparan keras. Hanya kamu. Bukannya aku meremehkanmu. Tetapi dengan IQ-mu, kamu bisa memainkan skema seperti itu. Kamu tidak hanya dengan sengaja membocorkan informasi di sini kepadaku, tetapi kamu juga mengeluarkan Bada Oshai dan menungguku. Bahkan kamu, seorang pecundang, menginjak seorang wanita untuk menghinaku. Kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak memiliki tulisan tangan orang lain. Di balik ini, berbicara tentang ini, ekspresi Harvey York dingin. Beri kamu satu kesempatan terakhir. Katakan, siapa dia? Harvey York meraih leher Yamamoto Sora dan berbicara dengan ekspresi dingin. Yamamoto berkata dengan kejam, tidak ada seorang pun. Aku tidak percaya. Apa yang berani kamu lakukan padaku? Kamu berani memindahkanku. Kamu tidak punya tempat untuk mati. Anda, Harvey York langsung mencengkram leher Yamamoto Sora, lalu menyeretnya dan melemparkannya langsung ke dalam api villa. Banteng, saudaraku York, kamu benar-benar istimewa. Ini adalah tuan muda dari pedang leluhur Dao. Membunuhnya, itu hal yang kejam. Melihat Yamamoto berteriak di lautan api, Chandisa tidak bisa berkata-kata. Saat ini, melihat pemandangan ini yang bisa diubah menjadi kartu hall, kini berjuang di lautan api, Chandisa merasa sangat tertekan. Saudaraku York, aku tahu bahwa kamu tidak memiliki perasaan yang baik untuk orang negara pulau ini. Tapi membunuhnya sekarang benar-benar boros. Bagaimanapun, dia adalah tuan muda dari pedang leluhur Dao. Nilainya benar-benar tidak kecil. Kita berada di Gao Tianyuan sekarang, tanpa dia sebagai perisai dan kantu hall. Tidak akan mudah bagi kita untuk pergi. Selain itu, kali ini operasi serangan dan pembunuhan. Kita belum mengetahui situasinya. Kita harus menginterogasi dengan baik dan jangan ditipu. Melihat bahwa Harvey York siap untuk membiarkan Yamamoto Sora dibakar hidup-hidup, Chandisa buru-buru menarik Yamamoto Sora keluar dari api. Dan kemudian terdengar kata-kata pahit dari mulut Harvey York. Oke. Kalau begitu kamu bisa bertanya dengan baik. Jika dia tidak bekerja sama,
potong anggota tubuhnya dan lemparkan ke dalam api. Harvey York terlalu malas untuk terus membuang-buang waktu dan Chen Disa melakukan trik berwajah hitam berwajah putih. Namun sikapnya membuat Yamamoto Sora menggigil. Jelas, Yamamoto Sora pasti tidak tahan lagi. Dalam keadaan seperti itu, jika dia terus berbicara keras, hanya ada satu kata, mati yang menunggunya. Oleh karena itu, ketika Yamamoto Sora berlutut di depan Chen Disa dan menangis untuk ayah dan ibunya, Harvey York sudah melangkah maju dan melihat siluet yang muncul di depannya. Orang-orang yang dibawa oleh Chen Disa telah menyelamatkan Mandy Zimmer. Dan meskipun mereka terlihat kuyu, mereka tidak terluka. Melihat adegan ini, Harvey York menghela nafas sedikit. Bab 7168. Badai naik lagi. Meskipun Mandy Zimmer berada dalam asap, dia tampak sedikit malu. Tapi setelah mendapatkan kembali ketenangannya, ada sedikit ketidakpedulian di matanya. Tepat setelah melihat Harvey York, jejak kegembiraan muncul di matanya. Keduanya saling memandang dari kejauhan. Dan kali ini perpisahan hidup dan mati sepertinya bertemu lagi setelah 1000 tahun atau 10.000 tahun. Setelah ragu-ragu sejenak, Mandy Zimmer berkata dengan mantap, Harvey York, kamu, omong-omong. Dia sedikit tidak dapat berbicara. Keduanya telah berubah dari suami dan istri ke langkah ini hari ini. Yang dapat dikatakan karena takdir dan sebab akibat. Pada saat ini, Mandy Zimmer tidak tahu wajah seperti apa yang harus dia perlihatkan untuk menghadapi Harvey York. Dia sedikit khawatir bahwa dia sedang bermimpi saat ini. Mimpi besar antara hidup dan mati. Begitu mimpi itu bangun, Anda akan kembali ke kenyataan dan keputusasaan. Melihat wanita di depannya, Harvey York merasa kasihan. Dan pada saat ini dia hanya bisa melangkah maju dan berbisik, ini aku. Ini aku yang datang. Tidak apa. Apa? Mandy Zimmer membuka mulutnya sedikit. Dan kemudian mencubit. Menggunakan tangan kanannya dengan keras di kaki putihnya yang panjang. Seolah-olah dia bisa yakin bahwa dia benar-benar tidak sedang bermimpi. Setelah mengkonfirmasi ini, dia tiba-tiba berteriak, Harvey York. Ini benar. Benar kamu. Maafkan aku. Aku datang terlambat. Seharusnya aku datang lebih cepat. Harvey York melangkah maju dan memeluk Mandy Zimmer. Menghadapi Master tingkat Dewa Perang dengan ekspresi acuh tak acuh. Tetapi dia sedikit gugup. Saat ini, Mandy Zimmer ragu-ragu sejenak sebelum berkata dengan lembut. Kali ini, saya datang ke Gao Tianyuan dengan misi keluarga Jin dari ibu kota Mordu. Aku tidak bisa membayangkan hal seperti ini terjadi. Jika bukan karena kamu, aku mungkin telah menyebabkan masalah besar kali ini. Berbicara tentang ini, Mandy Zimmer tersenyum pahit. Hanya karena dia menyelamatkan beberapa gadis lugu. Dan dia tidak dapat membayangkan bahwa itu menyebabkan begitu banyak konsekuensi. Harvey York tersenyum dan berkata, jika kamu tidak bergerak ketika kamu menghadapi hal seperti itu, kamu bukan Mandy Zimmer. Aku akan menangani ini. Kita akan membicarakan tentang semuanya ketika kita kembali. Harvey York dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Ini bukan di tempat lain, tapi Takamagahara. Sekarang Mandy Zimmer telah diselamatkan. Tempat ini jelas tidak cocok untuk tinggal dalam waktu yang lama. Mandy Zimmer menundukkan kepalanya sedikit. Tidak keras kepala atau keras kepala, tetapi mengangguk ringan. Oke. Semuanya terserah kamu. Ketika Harvey York mendengar ini, dia meraih tangan Mandy Zimmer dan berteriak pada yang lain, pergi. Ambil Yamamoto Sora. Ayo pergi. Mendengar ini, Chen Disa melambaikan tangannya, mengambil Aki Jin dan yang lainnya dengan cepat, memegang Yamamoto Sora dengan satu tangan, dan
Kemudian bersiap untuk masuk ke mobil pihak lain dan pergi. Ledakan. Pada saat Harvey York dan rombongannya hendak pergi, ada raungan besar di jalan di luar Hotel Four Leaf. Kemudian saya melihat lusinan Toyota hijau tua mengamuk dan langsung menabrak gerbang yang terkunci. Kemudian, pintu terbuka, dan ratusan pria dan wanita berseragam khusus melompat turun dengan senjata api di tangan. Mereka dengan cepat berpencar, menghalangi jalan Harvey York dan yang lainnya dari segala arah. Dan Chen Disa, Ah Ki-jin dan yang lainnya semua sedikit tercengang pada saat ini. Dan kemudian semua orang dengan cepat menyebar. Dan satu persatu, mereka semua memasang postur bertarung tanpa akhir. Harvey York juga dengan cepat menghentikan Mandy Zimmer di belakangnya. Dan kemudian menyipitkan mata ke tempat di depannya. Tampak acuh tak acuh. Orang macam apa, bagi Harvey York? Siapapun yang berani menghentikannya menyelamatkan orang. Dia berani menghancurkan siapapun di sini. Ledakan. Pada saat yang sama, di atas kanopi, sebuah helikopter perang perlahan datang dan mendarat ke ruang terbuka tidak jauh. Bab 7169. Jangan impulsif. Di helikopter, ada dua pria yang mengenakan pakaian kuno dan cantik. Salah satu pria dengan wajah pucat berjalan lebih dulu, sementara wajah pria lain tersembunyi di bayang-bayang kabin. Pria berwajah pucat itu tersenyum sedikit pada Harvey York pada saat ini. Membungkuk 90 derajat dari jauh. Etiketnya tidak terlihat kesalahan apapun. Dan dia bisa disebut sopan. Setelah dia tersenyum lembut pada Harvey York, dia berkata, "Perwakilan York, halo, aku sudah mengenalmu sejak lama. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah salah satu kepala komite manajemen Go Tianyuan, Fujiwara Kenta. Keluarga kerajaan Fujiwara negara pulau. Aku juga saudara laki-laki Fujiwara Daichi sendiri. Kakak tertua saya baru saja menelepon saya dan berkata bahwa dia sedang menunggu Anda di restoran Pulau Furukawa di kota perbatasan. Saya harap orang-orang Anda dapat mengirim bab Tianren tepat waktu." Harvey York tampak acuh tak acuh. Dan setelah memberi isyarat kepada Chen Disa dan yang lainnya untuk melindungi Mandy Zimmer pada saat ini, dia melangkah maju, menyipitkan mata ke Fujiwara Kenta, dan berkata, "Saya tidak mendengar apa yang Anda katakan dengan jelas. Anda bisa mengatakannya lagi." Kakak tertua saya mengatakan bahwa menurut kesepakatan antara Anda dan dia, Nona Mandy Zimmer aman. Dan Anda harus memberi kami bab Tianren. Fujiwara Kenta tampak antusias untuk menjelaskan. "Saya pikir dalam hal integritas perwakilan York, Anda pasti akan memenuhi kesepakatan antara kedua pihak. Jadi, dia menunggumu mengirim seseorang untuk mengantarkan barangmu. Untuk seseorang seperti Tuan York, kamu tidak akan mengingkari janjimu. Saat ini, kan?" Harvey York mengangguk dan berkata, "Itu benar. Saya memiliki kesepakatan dengannya." Saat berbicara, Harvey York menamparkan backhand-nya dan mengenai langsung ke wajah Fujiwara Kenta. Jepret. Dengan suara yang tajam, Fujiwara Kenta mendengus cemberut. Dan seluruh orang tidak bisa menahan tetapi mundur beberapa langkah. Dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Jelas, Harvey York tidak berniat menunjukkan belas kasihan kepada bawahannya. Tanpa menunggu dia bereaksi, Harvey York melangkah maju lagi dan mengulurkan tangan dan dengan lembut menepuk wajah Fujiwara Kenta beberapa kali. "Fujiwara Kenta meminta aku mengirim bab Tianren kepada kalian. Kalian adalah bola, benar-benar menganggap dirimu serius. Kali ini, saya menghadapi serangan Badaozai. Dan saya menghadapi serangan leluhur Kendo. Kamu berani mengatakan bahwa semua ini tidak ada hubungannya denganmu.
Aku masih akan menemukan masalah denganmu. Dan kamu harus memberikan penjelasan. Kamu benar-benar berani muncul di depanku dan meminta aku memberikan bab manusia surgawi. Apakah kamu yakin tidak memiliki lubang di kepalamu? Berbicara tentang ini, Harvey York menyipitkan mata pada pria dan wanita berseragam di samping, dan berkata dengan dingin juga, "Jangan berpikir bahwa jika kamu datang ke sini dengan sekelompok sampah untuk menggertak, aku akan takut padamu." Bada Oshai dan pasukannya mati. Kalian adalah bola. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa melakukannya. Mari kita semua mencobanya bersama. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah pria dan wanita berseragam yang hadir berubah drastis dalam sekejap, dan semua senjata api khusus di tangan mereka membuka pengaman dan mengarah ke tempat Harvey York dan yang lainnya berada. Suasana di lapangan langsung menjadi tegang kembali. Jangan bersemangat semuanya. Jangan bersemangat. Fujiwara Kenta tidak marah saat ini, tetapi memperlihatkan postur pria yang baik untuk menghentikan gerakan semua orang. Perwakilan York adalah perwakilan dari Liga Seni Bela Diri Negara Besar H. Generasi berikutnya dari penguasa Jie Cheng. Dan kekuatannya sama sekali tidak seperti yang dapat Anda bayangkan. Jika kamu benar-benar melakukannya, siapa yang bisa hidup? Setelah mengatakan ini, Fujiwara Kenta menatap Harvey York, tersenyum sedikit, dan terus berbicara. Bab 7170. Berjuang sampai akhir. Perwakilan York, saya sangat menyadari kemampuan Anda dan Anda tak terkalahkan. Itu sebabnya aku selalu menghormatimu. Aku tidak berani lancang terhadapmu sedikit pun. Senyum Fujiwara Kenta sangat ramah. Hanya saja aku melaksanakan tugasku. Dan aku harus datang dan bernegosiasi denganmu. Saya harap Anda juga tetap tenang dan berbicara bersama. Pertama, Kepala Cabang Zimmer baik-baik saja. Sepertinya Anda perwakilan York secara pribadi menyelamatkan orang. Tetapi Anda harus percaya bahwa jika bukan karena upaya kami, bagaimana leluhur Kendo akan menunda tindakannya? Sampai hari ini, dalam hal kekuatan pedang leluhur Dao, jika kita tidak melakukan yang terbaik untuk menghentikannya, aku khawatir kepala cabang Zimmer akan berubah menjadi mayat sejak lama. Kan? Ini adalah penghargaan kami. Saya percaya bahwa sosok seperti Anda, perwakilan York, jadi Anda tidak akan menyangkalnya, kan? Kedua, aku juga bisa bersumpah demi surga, atas nama Kaisar Negara Pulau kita. Semuanya hari ini tidak ada hubungannya dengan kita. Karena kami memutuskan untuk membuat kesepakatan dengan perwakilan York, kami pasti tidak akan bermuka 2 dan 3 potong. Masalah ini, kami Fujiwara memiliki hati nurani yang bersih. Harvey York berkata dengan dingin. Tidak perlu memainkan trik seperti itu di depan saya. Saya percaya bahwa Anda belum bekerja sama dengan leluhur Kendo. Tetapi ada beberapa hal yang tidak perlu dikerjasamakan. Hanya mendorong di belakang layar. Saya juga percaya bahwa Anda telah melindungi Mandy. Tetapi perlindungan Anda bukan karena niat baik, tetapi untuk menunda waktu, untuk mendapatkan manfaat yang cukup, dan saat dibutuhkan. Kamu cukup menjual Mandy dengan rapi. Sederhananya, Anda Fujiwara tampaknya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Tetapi pada kenyataannya, Anda telah mencapai 4 atau 2.000 pound. Ini bukan kolusi. Tapi ini adalah pemahaman diam-diam antara satu sama lain. Bukan. Kelopak mata Fujiwara Kenta melonjak sedikit. Lalu tersenyum dan berkata, "Perwakilan York, kamu adalah perut seorang pria dengan hati seorang penjahat. Kami Fujiwara setidaknya adalah garis keturunan langsung keluarga kerajaan. Bagaimana kita bisa melakukan hal bermuka 2 seperti itu? Jadi,
Percayalah pada kebaikan kami padamu. Jika kita memiliki niat jahat, bukan saat ini kita mengambil tindakan. Tetapi, ketika orang-orang dari leluhur Kendo baru saja bergerak, kita akan berjuang keras. Kami tidak bergerak sedikit pun, yang menunjukkan bahwa kami benar-benar ingin berteman. Harvey York berkata dengan dingin. Kamu seharusnya senang bahwa kamu tidak bergerak. Jika tidak, kalian semua harus mati. Fujiwara Kenta tersenyum datar. Saya berjanji. Kami tidak memiliki niat jahat. Oke. Ini akhir dari omong kosong. Harvey York memandang Fujiwara Kenta dengan ekspresi acuh tak acuh. Katakan saja. Jika aku tidak memberimu bab manusia surgawi sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Atau lebih tepatnya, apa yang berani kamu lakukan? Fujiwara Kenta mengusap wajahnya yang merah dan bengkak, tersenyum tipis, dan berkata, ini sangat sederhana. Kami Fujiwara memiliki nada yang sama dan suka berteman. Tapi premis berteman adalah untuk melindungi kepentinganmu sendiri. Jika seseorang bersedia membela kepentingan kami, kami secara alami akan menunjukkan ketulusan yang cukup. Tapi begitu seseorang siap menyabotase kepentingan kita, kita akan kembali pada kata-kata kita. Kalau begitu aku minta maaf. Kita akan bertarung sampai akhir. Dan kita tidak akan pernah mati. Ketika dia mengatakan ini, wajah Fujiwara Kenta sama ganas dan menyeramkannya dengan ular berbisa. Berbicara tentang ini, dia melambaikan tangannya dengan ringan, perlahan, melangkah maju, dan memiringkan kepalanya. Terima kasih sudah menonton cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.